Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Amelia dengan NIM 11930500044 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh surat somasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu somasi. Somasi biasa disebut juga sebagai peringatan atau biasa disebut juga sebagai teguran. Dalam KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Somasi biasanya terjadi karena debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Dari sini kita bisa lihat bahwa somasi adalah suatu peringatan atau pemberitahuan kepada debitur supaya debitur memenuhi prestasinya. Somasi dilakukan minimal sebanyak 3 kali oleh kreditur. Jika somasi yang dikeluarkan tidak ditaati oleh debitur, maka kreditur berhak untuk membawa persoalan ini kepada pengadilan. Somasi dapat dibuat secara pribadi ataupun melalui kuasa hukumnya. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan bagaimana contoh dari surat somasi yang dibuat oleh kuasa hukum. Di sini dapat kita lihat, pertama-tama kita buat dulu judulnya, yaitu somasi. Di sini kita tulis somasi. Selanjutnya di sini ada domisili, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya somasi itu. Selanjutnya di sini ada perihal somasi pertama atau perihal somasi kedua atau perihal somasi ketiga. Di sini saya akan mencontohkan surat somasi ini merupakan surat somasi yang pertama. Selanjutnya kepada yang terhormat, kepadanya itu di sini diajukan untuk pihak debitur atau pihak yang si berhutang itu siapa. Di sini saya akan memberikan contoh. Bernama Putri Meisi. Dia beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 001, RW 003, Desa Dawan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Selanjutnya di sini ada dengan hormat. Nah, pada bawah di sini dengan hormat itu bisa ditulis siapa kuasa hukumnya dan kantor hukumnya itu berkedudukan di mana. Apabila surat somasi ini dibuat oleh pribadi, maka tulis juga siapa yang membuat somasi itu di sini. Selanjutnya diberi penegasan dengan kalimat yaitu dengan ini saya sampaikan somasi kepada saudari Putri Meisi atau siapapun pihak yang melakukan prestasi itu. Selanjutnya isi dari surat somasi itu yang pertama ada bahwa saya adalah kuasa hukum yang sah dari Gia Anindya terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa oleh Gia Anindya. Apabila terdapat pihak-pihak yang mengaku sebagai pihak yang dikuasakan selain saya, maka hal tersebut adalah tindakan yang merugikan dan akan saya proses secara hukum. Nah, pada poin pertama ini diberi penegasan bahwa berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pihak debitur, itu misalkan pihak kreditur itu misalkan di sini yaitu Gia Anindya. Nah, selanjutnya pada poin kedua, dengan ini menyampaikan bahwa antara saudari dengan klien saya telah melakukan perikatan hal utang piutang pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar 600 juta rupiah. Nah, peminjaman uang tersebut bertujuan untuk membeli tanah kebun karet yang mana nantinya akan diolah menjadi ladang usaha oleh saudari. Nah, pada poin ini merupakan pokok perkaranya dengan disebutkan tanggal si debitur meminjam uang itu kapan dan besar jumlah uang yang dipinjam itu berapa. Nah, misalnya dalam contoh surat somasi ini tanggalnya itu tanggal 1 Januari 2021 dan jumlah nominal yang dipinjam itu 600 juta rupiah. Selanjutnya
digunakan untuk membeli apa? Nah, di sini digunakan untuk membeli tanah kebun karet yang mana nantinya akan diolah menjadi ladang usaha oleh saudari atau si peminjamnya. Nah, poin selanjutnya itu dalam perjanjian tertulis bahwa saudari akan membayar hutang piutang dengan cara mencicil sebesar 50 juta setiap bulan selama 1 tahun. Namun, tanpa alasan yang tidak jelas, saudari tidak lagi melakukan pembayaran sebagaimana mestinya selama 3 bulan berturut-turut sehingga terjadi wan prestasi. Bahkan sampai pada tanggal 5 Maret 2022, saudari belum juga membayar angsuran hutang piutang tersebut sebagaimana mestinya. Nah, pada poin ini disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh si debiturnya itu apa? Misalnya pelanggarannya itu jatuh tempo atau wan prestasi. Nah, pada contoh surat somasi ini, pelanggarannya itu dia tanpa alasan tidak lagi melakukan pembayaran sebagaimana mestinya selama 3 bulan berturut-turut sehingga terjadi wan prestasi. Selanjutnya pada poin keempat, dengan demikian berkaitan dengan hal itu, pihak klien saya menyampaikan bahwa saudari melakukan pembayaran paling lama 7 kali 24 jam sejak diterbitkan surat somasi ini kepada saudari. Nah, pada poin ini merupakan sebuah peringatan dan penegasan kembali. Poin selanjutnya yaitu apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut saudari juga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melunasi kewajiban hutang piutang tersebut, maka pihak klien saya akan melakukan gugatan perdata atau juga pidana sebagai jalur hukum. Nah, pada poin ini merupakan pokok pikiran dari surat somasi, yaitu yang mana teguran agar yang berhutang tersebut melaksanakan prestasinya atau melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka pihak kreditur berhak menempuh melalui jalur hukum, yaitu maupun melalui jalur pidana maupun perdata. Pada poin selanjutnya yaitu apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan segala jenis pertanyaan, konfirmasi, mediasi mengenai perkara ini, maka dapat menghubungi saya ataupun kuasa hukumnya dengan mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Terakhir, dengan demikian surat somasi ini disampaikan kepada saudari dengan harapan dapat menemui titik terang perihal masalah hutang piutang yang tertera di atas. Nah, yang terakhir itu ada hormat saya kuasa hukum. Nah, di sini ditulis siapa kuasa hukumnya, ataupun misalkan surat somasi ini dibuat secara pribadi, maka ditulis siapa yang membuat surat somasi tersebut. Nah, itu tadi mengenai bagaimana surat somasi ini dibuat oleh kuasa hukum. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.